Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita sekalian sampai di hari ini. Berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensa Fata Guntung Payung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena begitu besar kasih karunia di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami di hari ini, kami mau ada di dalam bimbingan dan tuntunan firman-Mu. Untuk itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus ini membimbing kami dalam membaca dan memaknai firman ini. Lalu kemudian ketika kami boleh mengerti, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayat 9 yang bunyinya demikian. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan ini diberikan tema setia dan tulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna teguran buat saudara-saudari sekalian? Apakah teguran hanya dikaitkan dengan kesalahan? Jadi kalau ada yang salah, pasti ditegur. Apakah demikian pemaknaan kita? Memang tidak ada yang salah dengan pemaknaan tersebut. Hanya saja, teguran tidak selalu bertujuan untuk menyatakan kesalahan. Namun, tujuan teguran juga diberikan agar setiap umat yang sudah hidup baik di hadapan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan demikian dan tetap berwaspada. Waspada terhadap segala hal yang jahat dan yang selalu mendatangkan dosa. Itulah yang dijelaskan dalam perikop perenungan kita di pagi ini, di mana Yosafat diingatkan atau ditegur oleh Yehu bin Hanani agar Yosafat harus waspada terhadap orang-orang yang ia tolong dan yang ia bangun pertemanan dengan mereka. Karena mereka orang-orang yang membenci Tuhan. Akan ada akibat dari apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika ia tidak waspada, maka murka Tuhan yang terjadi padanya. Hal ini saudara-saudariku dapat kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Di situ terlihat jelas bahwa ayat ini mau menyatakan pribadi yang hidup benar, yang ada dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pribadi yang hidup benar dapat rusak dengan pergaulan yang buruk, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu terjadi. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Yosafat, maka Yehu bin Hanani menyatakan bahwa Tuhan masih berkenan atas Yosafat. Karena apa? Yosafat tetap mencari Allah dengan tekun. Maka itu Yosafat mulai melakukan tugasnya dengan mengangkat hakim-hakim dan beberapa orang-orang Lewi. Dalam pengangkatan ini mereka diingatkan oleh Yosafat untuk berjalan di dalam takut akan Tuhan, lakukan pekerjaan-pekerjaan dengan takut akan Tuhan, setia dan tulus hati. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-6 maupun dalam ayatnya yang ke-9. Kemudian Yosafat juga menyampaikan hal ini untuk dengan hidup
bertindak tegas dalam tanggung jawab mereka. Mereka harus mengambil keputusan yang tegas dalam segala perkara-perkara yang dihadapi. Setelah itu, Yosafat mengakhiri pesannya dengan menyatakan berkat bagi setiap orang-orang yang diangkat untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, di mana mereka akan bekerja bagi Tuhan. Adapun berkat untuk mereka yang boleh kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 yang menyatakan bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Berkat ini mau mengingatkan para hakim dan orang-orang Lewi yang dipilih diangkat untuk melakukan tugas. Harus dengan sepenuh hati, harus dengan takut Tuhan, tulus ikhlas menyelesaikan setiap perkara-perkara dengan benar di hadapan Tuhan. Dari penjelasan firman ini, saudara-saudariku, maka dapat dilihat bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan Yosafat. Ada di dalam setiap tanggung jawab Yosafat. Apapun yang ia lakukan, ia melihat segala sesuatu. Untuk itu, ketika Yosafat mulai menolong dan membangun pertemanan dengan orang-orang yang membenci Tuhan, maka Tuhan mengirimkan seorang pelihat, yaitu Yehu bin Hanani, agar menegur, mengingatkan Yosafat untuk tetap waspada dan jangan bergaul dengan mereka. Karena apa? Tuhan murka dengan hubungan yang demikian. Karena seperti yang tadi katakan, perbuatan-perbuatan baik bisa saja dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Maka itu, Nabi atau pelihat Yehu bin Hanani menyampaikan hal tersebut kepada Yosafat. Ia kemudian menyatakan bahwa Allah tetap berkenan kepada Yosafat. Maka Yosafat tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia ada dalam tugas tanggung jawabnya. Ia menyatakan berkat penyertaan bagi setiap orang-orang yang dia angkat, dia pilih sebagai para hakim, orang-orang Lewi yang ada, untuk bekerja dengan takut akan Tuhan serta setia dan tulus ikhlas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perenungan kita di pagi ini, mau mengingatkan kita bahwa teguran akan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Teguran-teguran itu hadir, tidak hanya sekedar menyatakan kesalahan, namun mau memperkuat iman kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan teguran itu kita dapat memahami untuk tetap hidup di jalan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudariku, kita belajar dari Yosafat dan juga Yehu bin Hanani saat ini, di mana akan ada cara Tuhan untuk menegur, mengingatkan kita maupun kita sebagai sarana Tuhan untuk mengingatkan orang lain agar waspada dalam menjalani hidup ini, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang menyatakan ketidakbenaran, namun hidup dalam pribadi yang setia dan tulus dalam segala perkara hidup yang kita lalui. Kalau ada di antara kita hadir di tengah-tengah lingkungan, ada orang-orang baik di sekitar kita, bahkan kita sendiri mau hadir menegur dan mengingatkan, maka dapat dipastikan itulah cara Tuhan bekerja bagi kita, sehingga kita dapat hidup membangun kehidupan beriman yang benar di hadapannya. Dan kalau kita sudah ditegur atau kita diingatkan, maka tetaplah menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kehendaknya. Lakukanlah setiap pekerjaan-pekerjaan, lakukanlah setiap perkara-perkara di dalam hidup ini dengan bersandar pada Tuhan, dengan takut Tuhan, setia dan tulus di hadapannya. Maka percayalah saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa, Ia senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita semua. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini mau menguatkan seluruh perjalanan kehidupan aktivitas kita di hari ini bersama-sama di dalam Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari, kita mengakhiri renungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kami bersyukur karena kalau kami boleh bangun di pagi hari
sebelum kami melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas, kami boleh membuka YouTube channel GPIB Fata Guntung Payung, lalu kami boleh mendengarkan renungan ini sebagai bagian landasan untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Maka kami yakin Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah hidup kami, apapun yang akan kami lakukan di hari ini, bahkan Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini. Untuk itu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, aktivitas hidup kami akan kami lakukan di hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah kami hidup dan menyatakan sikap yang takut akan Tuhan, setia dan tulus seperti firman yang sudah boleh kami renungkan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.